Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi nih di acara kesayangan kita, Katulistiwa. Talk show kali ini masih bareng aku Ero dan sahabat aku yang paling keren, Aisyah di sini. Wah, Ro, kamu ngerasa gak sih kalau puasa kita tuh udah mau mulai masuk ke hari-hari terakhir? Rasanya sedih banget ya, Ro, pengen ninggalin bulan Ramadan. bener banget Syah. Tapi kata mama aku, justru di akhir-akhir ini harus tetap gaspol ibadahnya, karena ada bonus pahala besar-besaran loh Syah. Iya bener banget, Ro. Biar kita gak jadi penasaran gimana caranya dapetin bonus pahala itu, talk show kita hari ini sudah ada dua guru PAI favorit kita. Ada Bu Eva dan juga Bu Tati. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Tati dan Bu Eva, boleh ya kita tanya-tanya tentang 10 hari terakhir Ramadan? Boleh Boleh banget, dong. silakan. Ibu malah suka loh kalau ada anak-anak nih seperti kalian untuk lebih pingin tahu tentang agama. Allah suka ya. Ibu pernah dengar katanya Allah itu suka melihat nenek-nenek, kakek-kakek yang rajin beribadah kepada Allah. Karena nenek-nenek, kakek-kakek memang harus rajin ya. Kemana lagi? Karena sudah kekuatannya sudah berkurang, mau melakukan ini, mau melakukan itu, sudah tidak kuat ya. Kekuatannya tidak seperti dulu. Jadi mereka sudah wajar untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Tapi Allah lebih suka lagi loh sama anak muda, apalagi anak-anak seperti kalian, rajin untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan pingin banyak tahu tentang agama. Gak usah lama-lama deh, Aisyah jadi penasaran banget. Langsung aja pertanyaan pertama untuk Bu Tati. Ya, boleh, silakan. Bu Tati, kenapa sih Bu kita harus gaspol terus kalau udah mau mulai masuk ke 10 hari terakhir selesainya bulan Ramadan? Harusnya kan kita capek, habis itu lemes karena puasanya udah lama banget. Pertanyaan yang bagus ya, Aisyah. Kita tahu bahwa di bulan Ramadan itu ada 1 bulan penuh yang harus kita lakukan untuk beribadah kepada Allah, terutama untuk menjalankan ibadah puasa. Nah, Allah menyiapkan pahala dan ampunan yang sangat besar di 10 terakhir bulan Ramadan. Untuk itu kita harus perbanyak lagi untuk beribadah kepada Allah. Sholatnya ditambah, puasanya ya harus selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjauhi segala larangan. Apa yang dilarang dalam ibadah puasa itu harus ditinggalkan. Selain itu banyak zikir, banyak berdoa kepada Allah, karena yaitu tadi Allah menyiapkan pahala dan ampunan yang sangat besar di 10 terakhir bulan Ramadan. Oh gitu ya Bu, Aisyah ngerti. Berarti ibaratnya kalau kayak kita lagi lari maraton, kalau udah mau sampai garis finish kita harus lari sekenceng-kencengnya. Betul. Ya. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Eva. Iya Ero, apa ya? Bu Eva, Era sering dengar nih soal malam Lailatul Qadar. Itu katanya lebih baik dari 1000 bulan. Itu gimana sih Bu maksudnya? Iya Ero, malam Lailatul Qadar itu malam 1000 bulan. Malam yang lamanya itu 83 tahun Ro. Nah di malam tersebut ada di akhir hari-hari terakhir, 10 hari terakhir. Nah di situ Ero jangan tinggalkan ibadahnya ya, harus lebih semangat, lebih kencang lagi, terutama sholat ya kan, mengajinya, sedekahnya ya, karena sayang ya kan, karena ibadahnya dihitung selama 83 tahun dan harinya itu juga dirahasiakan loh sama Allah. Kenapa? Supaya kita lebih semangat lagi di hari terakhir tersebut untuk lebih banyak
beribadah roh. Begitu juga sama teman-teman ya di rumah ya, lebih semangat lagi nih 10 hari terakhirnya. Allah rahasiakan loh hari itu. Begitu ya roh. Wah, keren banget ya Bu. 1 malam tapi pahalanya untuk seumur hidup. Ero nggak mau kelewatan deh. Pertanyaan selanjutnya untuk Bu Tati. Silahkan. Bu Tati, Aisyah sering denger deh orang-orang pas malam sering banget ke masjid buat itikaf. Itikaf itu apa sih Bu? Dan mereka di masjid ngapain? Atau duduk diem aja di sana? Soalnya Aisyah nggak tahu. Ya, Aisyah, itikaf itu adalah berdiam diri di dalam masjid. Namun di dalam masjid itu bukan hanya diem doang, tapi di dalam masjid itu kita harus perbanyak sholat sunnah, ya. Terus perbanyak membaca Al-Quran, berdoa, dan juga zikir, ya. Untuk Aisyah, Ero bisa mencoba nanti bersama ayah, bersama bunda untuk iktikaf di masjid. Kalau ngantuk boleh sih, karena masih belajar boleh bubuk dulu sebentar. Terus nanti bangun lagi, ibadah lagi, sholat sunnah lagi, terus baca Quran lagi, zikir dan doa, ya. Boleh nanti dicoba. Ibu juga dulu pernah waktu masih kecil, ibu bersama teman-teman tuh. Jadi seru, ya. Jadi seru, kita jadi betah meleknya walaupun besoknya harus agak tidurnya agak lama siangnya, ya nggak apa-apa karena malamnya mungkin kurang tidur, jadi siangnya tidur nggak apa-apa. Asyik. Berarti Aisyah bisa tadarusan bareng dong sama teman Aisyah sambil nunggu sahur. Iya betul banget, ya seru kalau sama teman-teman kita beribadah bareng gitu, semangat, jadi tambah semangat. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Bu Eva. Iya Ero, apa itu? Bu Eva, amalan buat kita yang masih SD, amalan apa sih Bu yang gampang tapi pahalanya oke banget buat di akhir-akhir Ramadan ini? Iya, untuk amalan di akhir-akhir ini Ero jangan tinggalkan sholat ya. Jangan bolong-bolong nih sholatnya ya. Karena ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan roh ya. Terus yang kedua adalah doa. Doa ini biasanya sering dibaca di surau-surau, di mushola, di masjid pada saat mau berbuka puasa. Biasanya doanya itu yang dibaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, itu biasa dibaca di surau-surau. Nah, di hari-hari terakhir ini kita baca lebih banyak lagi ya. Karena apa? Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau yang menyukai pemaaf, maka maafkanlah aku. Itu yang kedua. Yang ketiga apa, Roh? Ya, yang ketiga adalah membantu orang tua di rumah di bulan Ramadan ini. Jangan malas ya, jangan cuma tidur aja. Jadi kalau orang tuanya mau buka puasa, tolong ditolong atau bantu mamanya cuci piring atau nyapu. Nah, itu sangat disukai sama Allah, Ero. Itu yang ketiga. Segitu aja, Ro. Wah, kita menghafalkan doa tapi khasiatnya bagus ya Bu. Iya, betul. Karena Allah Maha Pemaaf, menyukai pemaaf, dan kita minta sama Allah, maafkan aku, gitu ya Roh. Nah, sekarang pertanyaan terakhir untuk Bu Tati. Bu Tati, kan kalau sudah mendekati lebaran, pasti kita semua sibuk buat cari baju lebaran. Terus juga sibuk banget buat bikin kue lebaran. Sampai lupa untuk bertadarus. Gimana sih Bu caranya biar kita tetap istiqomah untuk khatamin Quran? Ya, pertanyaan Aisyah sangat bagus ya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan ya. Jadi di Indonesia ya, di Indonesia ini terutama ada fenomena ya. Kalau mau lebaran itu mudik kalau yang rumahnya jauh jadinya yang tadinya sholat taraweh jadi ketinggalan sholat tarawehnya. Jadi nggak mengerjakan karena di jalan susah, kadang mencari masjid susah. Ada juga yang tadinya harus menghatamkan Al-Quran sehari 5 juz ya, karena di perjalanan mungkin ada gangguan-gangguan jadi
berkurang, nggak 5 juz lagi. Terus zikir doanya juga berkurang, ibadah yang lain juga berkurang. Terus ada juga ibu-ibu ya yang kalau mendekati Ramadan banyak yang bikin kue ya, kata Aisyah tadi ya. Iya. Masya Allah, iya benar. Ya seharusnya kita harus bisa memanage waktu ya. Waktu bikin kue itu misalnya udah pagi gitu. Misalnya pagi jam 7 sampai jam 9. Kuenya ya kalau bisa jangan banyak-banyak, dicicil. Jadi ada waktu untuk mengerjakan ibadah yang lain. Jangan bikin kue seharian. Jadinya hari itu jadi biasanya ngaji jadi nggak ngaji. Bahkan sampai malam, jadinya tadinya mau teraweh tanggung, ini masih sedikit lagi jadi nggak teraweh. Sayang banget ya, di bulan terakhir di bulan Ramadan itu, 10 terakhir di bulan Ramadan memang banyak fenomena seperti itu. Nah untuk mensiasatinya gimana? Nah seharusnya kita ayah ibu memberi jadwal kepada anak-anak untuk misalnya Aisyah di 10 terakhir bulan Ramadan ini, hari terakhir bulan Ramadan harus hatam 5 juz atau 10 juz, Ero juga. Nah itu, jadi kita harus menyempatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Mungkin bisa dicicil habis zuhur 3 lembar, habis asar 3 lembar, habis maghrib 4 lembar. Nah, udah jadi 1 juz gitu. Tadi begitu terus selanjutnya sampai nanti Lebaran. Jadi kita nggak sampai meninggalkan membaca Al-Quran. Jadi tetap ibadahnya tetap. Terus yang harus kita lakukan misalnya membuat kue untuk Lebaran, kita masih tetap Lebaran. Dan juga banyak juga ya yang ke pasar, ke mall untuk mencari baju Lebaran ya. Ya, seperti laisal id fi libasil jadid walakinnal id fi taatil yazid. Jadi Idul Fitri itu bukan dengan baju baru ya. Memang ada menurut sunnah Rasulullah, kalau kita mau melakukan ibadah sholat id, kita disunahkan untuk memakai baju yang bagus, tapi bukan harus baru ya. Baju yang bagus, wangi-wangian, memang itu disunahkan. Tapi ya yang paling benar untuk Idul Fitri itu adalah meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya ya di bulan Ramadan banyak kita membaca Al-Quran sampai berjujur, sampai hatam beberapa kali. Namun setelah Ramadan sayonara Al-Quran, enggak begitu. Jadi harus ada peningkatan. Dan juga tadinya perbanyak sholat sunnah, akhirnya berkurang juga, enggak begitu ya. Jadi artinya Idul Fitri itu adalah peningkatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan baju baru yang penting. Ya. Demikian. Iya Bu, bener banget. Jangan sampai ya Bu, di meja kita penuh kue Lebaran, tapi pahala kita kosong. Benar sekali Aisyah. Nah, pertanyaan terakhir untuk Bu Eva. Ya Ero, apa? Bu Eva, di pas nanti Lebaran nanti kan ada zakat fitrah. Kenapa sih Bu kita wajib membayar zakat fitrah? Iya, zakat fitrah itu memang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan ya. Nah, zakat fitrah itu ialah mengeluarkan sebagian harta kita, atau yang wajibnya adalah beras 3,5 liter, itu pun dibayarnya boleh dari awal Ramadan sampai terakhir itu sebelum waktunya sholat Idul Fitri ya. Kenapa dibayarkan pada saat itu? Karena kita juga membagi kebahagiaan kepada mereka yang membutuhkan, seperti itu ya.
Jadi anak guru semua di rumah jangan lupa ya, ingatkan mamahnya, ayahnya untuk membayar zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat malnya. Begitu Ero. Wah, jadi puasa kita jadi bersih dan orang lain senang ya, Bu. Iya Ero, Indah betul. banget ya berbagi di bulan puasa itu. Iya, karena zakat fitrah itu membersihkan dosa-dosa kita selama di bulan Ramadan, baik di hari-hari yang lain. Masya Allah ya Ro, banyak banget ilmu yang kita dapat dari Bu Tati dan juga Bu Eva. Aisyah jadi makin semangat banget buat ngelakuinnya. Bener banget, Syah. Sebelum ditutup, Bu Tati dan Bu Eva, boleh ya kami minta pesan singkat untuk teman-teman di rumah. Jadi pesan terakhir dari Ibu Tati, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, terutama di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Ya, jangan sampai kita jadi orang yang merugi, karena ada kata patah, barang siapa yang hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, itu termasuk orang yang merugi. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, itu juga orang yang merugi. Sama aja merugi, apalagi lebih buruk daripada kemarin. Jadi harus ada peningkatan, lebih baik daripada hari kemarin. Ya, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Demikian dari Ibu Tati. Kalau dari Bu Eva, jadilah anak soleh dan soleha. Setelah Ramadan ini jangan ditinggalkan ya, sholatnya ya kan, ibadah-ibadahnya yang sudah terbiasa di bulan Ramadan. Nah setelah itu, setelah bulan-bulan selanjutnya ditingkatkan kembali. Itu pesan dari Bu Eva. Terima kasih Ero dan Aisyah. Makasih ya Bu Eva dan Bu Tati atas waktunya hari ini. Sama-sama, Sama-sama, Aisyah, Ero dan Ero. Aisyah. Yuk teman-teman, kita amalkan tadi pesannya dari Bu Eva dan juga Bu Tati. Semangat terus ya puasanya. Baiklah, kita tutup acara Ketulis Tua hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngabuburit